Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Alivia Zahra dengan NPM 1184051 dari kelas D4 TI3B. Di sini saya akan mempresentasikan materi keamanan sistem multimedia. Adapun table of contents-nya yaitu pertama, outline keamanan sistem multimedia, selanjutnya kriptografi, lalu steganografi, dan digital watermarking. Pertama-tama saya akan membahas kenapa ada keamanan untuk sistem multimedia. Jadi, perkembangan teknologi yang begitu pesat tidak memungkiri membuka peluang bagi kejahatan di dunia cyber. Salah satunya pada lingkup teknologi informasi, yaitu pembajakan file, penyalahgunaan hak cipta, dan sebagainya. File yang seharusnya dimiliki legal oleh pemiliknya bisa disalahgunakan dan disebarluaskan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab tanpa izin yang bersangkutan atau pemiliknya. Kemudian diduplikat dan dijual kembali secara ilegal, yang nantinya kegiatan tersebut itu termasuk ke dalam pelanggaran hak cipta. Maka karena itu, materi yang akan dibahas kali ini yaitu materi keamanan sistem multimedia, di mana ada beberapa metode yang dapat digunakan untuk memproteksi dan mengurangi, serta mencegah pelanggaran dalam lingkup teknologi informasi, yaitu metode enkripsi, proteksi, marking, dan sebagainya. Adapun 3 teknik yang akan dikupas satu persatu yaitu kriptografi, steganografi, dan digital watermarking. Selanjutnya kita akan pindah ke kriptografi. Jadi kriptografi ini sering dikenal dengan sebutan ilmu penyandian. Jadi pesan yang ada itu plain text akan dienkripsi dan diubah menjadi hypertext. Tujuan dari kriptografi sendiri ialah confidentially, kemudian ada message integrity, kemudian non-repudiation, dan authentication. Jadi confidential itu memberi kerahasiaan pesan lewat teknik enkripsi. Kemudian message integrity memberikan jaminan bahwa pesan yang dikirim itu dari saat data dibuat atau dikirim sampai data dibuka itu tidak akan mengalami perubahan. Selanjutnya ada non-repudiation dan juga authentication. Nah, authentication ini memberikan dua layanan. Pertama, mengidentifikasi keaslian suatu pesan dan memberikan jaminan keautentikannya. Kedua, untuk menguji identitas seseorang apabila seseorang tersebut akan memasuki sebuah sistem. Selanjutnya ada algoritma kriptografi. Jadi algoritma kriptografi ini dibagi berdasarkan 2 key, yaitu key simetris atau kunci simetris dan juga kunci asimetris. Kunci simetris itu untuk membuat pesan yang disandikan sama dengan kunci untuk membuat pesan yang disandikan. Jadi kunci untuk membuat pesan itu akan sama dengan kunci untuk membuka pesan. Nah, ini kan ada alurnya itu plain text, kemudian dienkripsi menjadi ciphertext, kemudian didekripsi dan menjadi plain text lagi. Jadi proses enkripsi dan dekripsi ini kuncinya sama. Contoh dari algoritma ini adalah algoritma Caesar-Shiffer. Jadi ini ada huruf sampai Z. Nah, mengganti substitusi setiap huruf alfabet dengan 3 huruf. Misal dari huruf A menjadi diganti 3 huruf setelahnya adalah huruf D. Jadi contohnya ini Alivia plain text kemudian dienkripsi. Nah, ciphertextnya itu adalah D O L I L D. Selanjutnya adalah kunci asimetris. Jadi kalau kunci simetris itu kunci enkripsi dan dekripsinya itu sama. Kalau asimetris itu kunci enkripsi dan dekripsinya berbeda. Selanjutnya ada steganografi, yaitu teknik untuk menyembunyikan informasi yang bersifat pribadi
dengan sesuatu yang hasilnya akan tampak seperti informasi normal lainnya. Jadi istilah fungsi dari teknik teganografi sendiri merupakan teknik penyamaran menggunakan media lain yang berbeda, sehingga informasi atau pesan tersembunyi di dalam media tersebut itu tidak terlihat jelas. Jadi istilah steganografi ini termasuk penyembunyian data digital dalam berkas-berkas file komputer. Teknik steganografi meliputi banyak metode komunikasi untuk menyembunyikan pesan rahasianya di dalam berkas-berkas lain yang mengandung teks, image, audio, jadi tanpa menunjukkan ciri-ciri perubahan yang nyata. Jadi tekniknya itu halus, menyembunyikan, tidak terlihat, tidak tampak kalau misalnya secara sengaja gitu, secara tidak sengaja terlihat ini kayak sekilas seperti media biasa saja, padahal di dalamnya itu ada pesan tersembunyinya. Misalnya metodenya termasuk tinta yang tidak tampak, terus ada microdotnya, pengaturan kata, tanda tangan digital, jalur tersembunyi. Untuk metode steganografi sendiri ada 3, yaitu modifikasi LSB, ada 4 maksud saya, yaitu modifikasi LSB, algoritma dan transformasi, kemudian ada redundant pattern encoding, lalu spread spectrum. Jadi kalau LSB ini singkatan dari least significant bit. Nah, ini metodenya kita harus memiliki pengetahuan akan bilangan biner, bilangan 0 dan 1. Jadi untuk modifikasi LSB ini, dalam satu byte data itu, bit yang paling berpengaruh terhadap informasi yang dikandung itu biasanya bit yang paling awal atau paling kiri. Bit ini dinamakan most significant bit MSB. Jadi semakin ke kanan bitnya itu tersebut semakin kecil pengaruhnya terhadap keutuhan data yang dikandung. Kemudian bit paling akhir atau paling kanan yang dinamakan least significant bit. Contohnya pada bitmap 24 bit, file bitmap ya, pesan dapat disimpan pada LSB tiap komponen penyusun warna. Jadi warnanya itu kan ada merah, hijau, dan biru. Nah, tiap pixel itu kan pada file bitmap 24 bit itu dapat disimpan misalnya informasi sebanyak 3 bit gitu di dalamnya ini. Jadi tekniknya itu cukup sederhana, tapi kadang kualitas dari file yang ditumpangi dari informasi rahasia ini tuh akan sedikit banyaknya ya terpengaruh. Misalnya untuk file yang tadi itu warnanya akan berubah sedikit, meskipun kalau misalnya sekilas tidak akan disadari oleh mata manusia normal. Seperti itu. Selanjutnya adalah algoritma dan transformasi. Jadi untuk algoritma compression sendiri, ini metode steganografinya itu menyembunyikan data dengan fungsi matematika. Nah, fungsinya itu ada yang namanya discrete cosine transformation atau DCT dan juga wavelet transformation. Fungsi dua ini mentransformasi data dari domain satu ke domain lainnya. Selanjutnya ada redundant pattern encoding. Jadi ini tuh menggambar pesan kecil pada banyak gambar. Selanjutnya ada Split Spectrum Method. Nah, ini tuh steganografi yang terpencar sebagai pesan yang diacak atau encrypted melalui gambar. Jadi untuk membaca suatu pesan, penerimanya itu memerlukan algoritma yaitu cryptokey dan juga stegokey. Metode ini sebenarnya masih mudah diserang, yaitu penghancuran atau pengerusakan dari kompresi dan prosesi image. Jadi, untuk tujuan dari steganografi sendiri yaitu merahasiakan atau menyembunyikan keberadaan dari sebuah pesan tersembunyi atau sebuah informasi menggunakan media lain. Nah, perubahannya itu bergantung pada kunci. Jadi sama kayak kriptografi dan pesannya untuk disembunyikan. Jadi orang yang menerima gambar itu kemudian menyimpulkan misalnya ada informasi terselubung dengan cara
Mohon maaf sebelumnya karena terputus, karena batas waktu dari recordnya. Jadi saya akan melanjutkan. Jadi tujuan dari steganografi ini kan merahasiakan, menyembunyikan informasi menggunakan media lain. Jadi untuk perubahannya ini bergantung pada key. Jadi mirip ke kriptografi. Orang yang menerima gambar kemudian dapat menyimpulkan adanya informasi di dalam media tersebut dengan cara mengganti key yang benar dalam algoritma yang digunakan. Selanjutnya adalah digital watermarking. Jadi digital watermarking ini sebenarnya tekniknya mirip seperti steganografi, cuma ada perbedaan. Jadi kalau di steganografi itu informasi rahasianya disembunyikan ya di dalam sebuah media. Nah, kalau dalam watermarking ini justru media ini yang dilindungi oleh watermarking ini. Jadi kepemilikannya dengan pemberian label hak cipta. Nah, tujuan dari digital watermarking ada tamper proofing, kemudian feature location, annotation, caption atau copyright, atau labeling. Nah, untuk tamper proofing ini disebut juga mengecek integritas data. Kalau feature location, watermarkingnya ini mengidentifikasi data digital, isi dari data digital pada lokasi-lokasi tertentu. Kemudian anotasi atau caption. Jadi watermark itu berisi keterangan tentang data digital itu sendiri, misalnya pada broadcast, monitoring, iklan, TV, dan lain-lain. Selanjutnya ada copyright atau labeling. Nah, watermark-nya ini digunakan sebagai metode untuk menyembunyikan label hak cipta pada data digitalnya atau sebagai bukti autentik kepemilikan atas data atau dokumen digital tersebut. Nah, untuk jenis-jenisnya ada dua, yaitu robust watermarking, kemudian ada fragile watermarking. Kalau robust ini watermarknya tahan terhadap serangan, tapi biasanya watermarknya ini dibubuhi ke dokumen, jadi masih dapat ditangkap oleh indera penglihatan maupun pendengaran manusia. Kalau fragile ini watermarknya lumayan katanya mudah rusak jika terjadi serangan atau attack, namun kehadirannya ini tidak terdeteksi oleh indera manusia. Selanjutnya adalah ada proses watermarking. Nah, di sini saya tidak menaruhnya di kolom presentasi, jadi saya akan langsung menjelaskan. Dalam proses watermarking ini ada 3 tahap utama, yaitu tahap embedding atau mengintegrasikan watermark pada citra. Kemudian serangan terhadap citra yang telah dibubuhi watermark, baik yang disengaja, misalnya dikompresi, atau tidak disengaja, misalnya disebabkan oleh noise dan lain-lain. Kemudian ada proses ekstraksi watermark dari dokumen yang akan diuji. Mungkin cukup sekian yang dapat saya presentasikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.